ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Angkat hati Selasa Kliwon 26 Oktober 2021. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus. Marilah kita masuk saat hening sejenak. Saat hening cukup. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, marilah kita menyanyikan Kidung Keesaan nomor 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, firman Tuhan kali ini kita ambil dari kitab Yohanes 1 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang
Ia melihat bahwa mereka mengikut dia lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah kau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, pertama kali Yesus bertemu dengan Simon, ia merubah namanya menjadi Kefas atau Petrus. Yesus memberi nama itu bukan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, melainkan sebagai janji dan nubuat. Petrus berarti batu karang. Simon bukan batu karang, tetapi Tuhan bermaksud membuatnya demikian. Ketika kita menerima panggilan Allah, Ia sudah menetapkan tujuan tertentu bagi hidup kita. Janganlah menganggap diri kita mampu memenuhi tujuan itu secara otomatis. Jangan menyangka pula kita akan mampu mengubah diri hanya dengan mengandalkan upaya sendiri. Sama seperti Simon, mungkin saja nubuat itu hanya dapat terwujud sesudah menjalani kegagalan total dan kesadaran yang mendalam akan kesia-siaan diri sendiri. Lalu sesudah malam kelam kegagalan itu, barulah terbit fajar kebangkitan dan disusul terang Pentakosta. Simon tetaplah Simon, ia juga Petrus sang batu karang. Amin. Marilah kita bersama-sama meresapi dan memahami firman Tuhan melalui renungan pada hari ini dengan kita memasuki saat hening.
sadening cukup. Marilah bersama-sama kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kemudian nanti bersama-sama kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, dengan penuh ungkapan syukur kami datang kepadamu. Terima kasih jika kami boleh merasakan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan masih mengizinkan kami untuk dapat melihat dan merasakan kemuliaan Allah selama kami hidup melalui karya pemeliharaan-Mu. Perkenankan kami memanjatkan doa syafaat kami, mengingat kami masih bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Tuhan, mampukanlah bangsa Indonesia ini menghadapi pergumulan yang berat. Mampukanlah untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, jajaran menteri serta pejabat lainnya yang Tuhan percaya untuk mengelola bangsa ini. Limpahkanlah hikmah dan roh takut akan Engkau, supaya penuh dengan kesadaran melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang berjuang sebagai tim medis, penelitian dan pengembangan serta sukarelawan dan lain sebagainya. Tuhanlah yang senantiasa memberkati dan menguatkan mereka. Bagi sesama kami yang terdampak COVID-19 dan berbagai macam pergumulan, baik dari segi ekonomi, proses belajar mengajar, pekerjaan, persoalan rumah tangga dan kesehatan, kami hanya berserah dan bersandar kepada Tuhan. Dalam hal pemeliharaan iman jemaat, Tuhan kami serahkan untuk GKJ Salatiga Timur yang terus berupaya memelihara iman umat di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Berkati pula untuk Bapak Pendeta, Majelis, Komisi dan juga prakarya yang senantiasa selalu bekerja dan bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik. Inilah ya Tuhan doa permohonan dan syafaat kami. Kiranya Tuhan berkenan mengabulkan permohonan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.